Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berjumpa di channel ini, dan channel ini akan membahas seputar hal-hal di dalam keislaman yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh ustadz-ustadz yang memang berkompeten untuk menjawabnya. Dan sedikit Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat semuanya, disclaimer ya, bahwa saya tidak, atau jawaban dari hal yang ditanyakan ini bukan jawaban dari saya sendiri, tetapi ini adalah jawaban dari para ulama yang sudah membahas mengenai hal-hal di dalam keislaman ini secara komprehensif. Dan kali ini kita akan bahas mengenai bursa saham, dan jawabannya ada di Rumah Fikih Indonesia. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon penjelasannya mengenai menjadi investor di bursa saham. Saya bermain saham untuk waktu singkat, dengan kata lain, saat ini beli bila dapat selisih untung, saya jual saham tersebut. Jika hari ini untung, saya jual atau menunggu beberapa hari sampai mendapat untung. Tolong penjelasannya pada sikon yang bagaimana menjadi haram. Apakah cara saya tersebut dilarang secara syar'i? Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda tanyakan telah dibahas oleh banyak ulama. Salah satu di antaranya adalah apa yang telah diterbitkan oleh Majma' Fikih Islami, sebuah majelis tempat berkumpulnya para ulama senior dari seluruh dunia. Kajian tentang masalah bursa saham dengan segala aktivitasnya seperti short selling, atau dalam bahasa Arabnya itu al-bai'u al-ma'syub, atau margin trading dan sejenisnya. Nah, telah dibahas secara panjang lebar dan berkala. Hasilnya berupa keputusan yang diberi nomor 65/67 oleh lembaga tersebut. Para ulama telah mengundang hadir para pakar ekonomi dan praktisi di bursa saham, lalu mereka melakukan kajian. Akhirnya mereka membuat kesimpulan dengan menyatakan bahwa keharaman yang wajib dihindari dari masalah itu adalah haramnya membeli saham dengan pinjaman ribawi. Bentuk yang biasa dilakukan oleh pialang saham atau lainnya kepada pembeli adalah dengan menjadikan saham sebagai jaminan. Haramnya tindakan tersebut karena di dalamnya ada riba yang dikuatkan dengan jaminan. Keduanya merupakan aktivitas yang diharamkan di dalam syariah berdasarkan nas hadis yang melaknat pemakan riba, pemberinya, penulis, dan kedua saksinya. Hal kedua yang menjadi titik keharaman transaksi ini adalah haramnya seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Rasulullah SAW melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak bisa dijamin kepastiannya. Bentuk konkretnya seperti menjual saham yang tidak dimiliki oleh penjual pada waktu akad, sementara dia hanya menerima janji dari pialang dengan menghutangkan saham pada waktu jatuh tempo penyerahan. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Larangan tersebut bertambah kuat jika disyaratkan penyerahan harga kepada pialang untuk ia manfaatkan dengan menabungkannya dengan bunga untuk meraih kompensasi atas pemberian pinjamannya. Boleh jadi seorang penjual melakukan proses itu karena dia memperkirakan harga akan jatuh. Jika dia menjual surat berharga hari ini dengan Rp200.000 misalnya, dia memperkirakan bahwa harga akan turun setelah 15 hari, yaitu hari jatuh tempo akan menjadi Rp150.000. Sehingga dia membeli surat berharga tersebut pada hari itu dengan seharga Rp150.000 dan menyerahkan kepada pembeli dalam akad short sale yang telah dibeli darinya seharga Rp200.000. Sehingga ia memperoleh keuntungan dari selisih kedua harga tersebut sebesar Rp50.000. Sedangkan pembeli melakukan proses transaksi itu karena dia bertaruh bahwa harga akan naik. Dia memperkirakan bahwa harga surat tersebut akan mencapai Rp250.000 pada hari jatuh tempo. Padahal dia membeli hanya dengan harga Rp200.000, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan capital gain dari perbedaan kedua harga tersebut seharga Rp50.000.
Nah, efek buruknya permainan ini adalah bahwa setiap pihak yang mengharapkan turun dan naiknya harga berusaha dengan segala cara, terutama yang tidak syar'i agar perkiraannya benar sehingga ia memperoleh keuntungan. Di antara cara-cara yang ditempuhnya antara lain penyebaran isu-isu, melakukan transaksi fiktif, atau formalitas belaka, menyebarkan perasaan was-was dalam pasar modal dan lainnya. Dari sinilah muncul bencana dan krisis. Dan jelas sekali keharaman bentuk short sale ini adalah pada masalah bahwa penjualan tidak memiliki barang atau surat berharga yang menjadi objek akad jual beli tersebut pada waktu akad. Dia hanya berspekulasi pada turunnya harga, di mana dia memperkirakan turunnya harga saham yang dia jual, kemudian dia membeli pada waktu jatuh tempo dengan harga yang lebih murah sebagaimana dia perkirakan. Sedangkan ia telah menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sehingga yang peroleh keuntungan perbedaan harga. Dalam waktu yang sama, pembeli surat berharga tersebut berspekulasi bahwa harta akan naik, padahal ia telah beli dengan harga yang lebih murah, sehingga ia akan peroleh keuntungan perbedaan dua harga tersebut. Nah, demikian jawaban tentang hukum dari jual beli saham yang dijawab oleh Ustadz Ahmad Sarwat LC melalui Rumah Fikih Indonesia. Ya demikian, semoga menjadi pencerah ya bagi kita semua tentang hukum jual beli dari saham ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.